usah. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berapa aja buat kaula muda se-Indonesia yang ada di Flores, yang ada di Ende. Selamat malam buat semuanya ya. Halo. Oke, jadi jumpa lagi deh sama saya host yang paling kece, yang paling mahal, yang paling terkenal sedunia. Amin, diaminkan. Amin, amin, gitu ya. amin. Diaminkan Iya, gitu iya, ya, iya. diaminkan Amin, ya. pasti. Karena semua perkataan baik itu mesti diaminkan. Bener ya. benar. Kita aminkan perkataan baik itu. Kalau yang jelek-jelek ditinggalkan gitu kan. Malam ini ada saya Karisma Agung di podcast di atas meja milik tuan saya Marto Sohan. Jadi buat kalian semua di sini tempat kalian semua untuk ngobrol, untuk ngomong ya. Hal-hal yang berbau kreativitas kalian, terus skill kalian, terus hal-hal yang berbau apapun, anything lah ya. Gadgetpedia juga bisa, showbiz juga bisa, entertainment apalagi di sini tempatnya. Nah, ngomong-ngomong soal entertainment dan juga dunia musik yang ada di Flores ND gitu ya. Malam ini saya kedatangan tamu yang oke. Jadi udah warawiri di panggung sana, panggung besar gitu kan. Di itu yang keren banget. Sudah ada kedatangan tamu saya di podcast, ada teman-teman dari Clavitura. Yeay. Saya kalau denger Clavitura gitu ya, pasti suasana romantis, suasana ngejam, suasana anak band yang literally dekat sekali sama dunia mereka gitu ya. Jadi sempat kita pernah kerjasama ya dulu ya. Hampir berapa tahun lamanya gitu kita kerjasama ya. 5 tahun, 6 tahun lalu deh ya. Bersama dengan produk rokok terbesar gitu ya. Nyanyi-nyanyi warawiri keluar kota. Terus ke kampung sana, kampung sini gitu kan. Oh iya, sudah lama ya, 4 tahunan mungkin. 4 tahun lamanya ya. Dan sekarang Clavitura udah usianya 3 tahun untuk anniversary mereka. Wih, asik nih. Oke, jadi BTW ya, ngomong-ngomong nih, Clavitura sebenarnya mereka ini ada berapa personilnya? Banyak ya. Clavitura banyak ya kita sudah jadi manajemen gitu. Udah jadi manajemen ya. Iya. Berarti banyak dong, bukan hanya pemain band aja, di situ banyak musisi yang aktif di dunia entertainment juga ada di situ pasti. Iya. Oke. Jadi Clavitura itu manajemen ya siapa saja yang punya hobi pemain band atau vokalis yang bisa bergabung di kita. Bisa bergabung. Iya. Join aja itu. Enjoy barang kita. Join with us kayak gitu ya. Rame-rame lebih enak kayak gitu. Oke, jadi malam ini ada teman saya Armet dari Clavitura dan juga ada ini kalau kemarin warawiri di tempat-tempat acara juga dan kemarin pernah nongol di Global TV yang pernah ikutan The Voice Indonesia, jebolan The Voice Indonesia, ada Putra Mage. Akhirnya saya wawancara juga bersama dengan Putra dan juga Clavitura. Kurang satu sih orang lupa kemana nih ya. Oh ya, kita belum sapa teman-teman kita Iya. yang lagi sibuk. Oke. Dika, Eca, Rafik, Ono ya lagi ada kegiatan. Judin juga. Teman kita yang sekarang sudah di Kupang. Gitu. Iya. Ya itu Clavitura semuanya mereka. Mereka semuanya Clavitura. Iya. Semuanya tergabung dalam satu manajemen Tergabung gitu dalam Clavitura. sama. Iya. Nah, Clavitura tuh senangnya dibilang manajemen apa ngeband sih? Atau apa band? Lebih ke manajemen. Manajemen. Iya. Berarti kalau nama bandnya Clavitura juga. Iya. Awalnya bukan Clavitura ya. Awalnya itu kita Yellow Katura. Yellow Katura. Iya. Oke. I see. Yellow Katura kalau nggak salah ada di Filosofi Kopi ya. Iya. Putra, ya. Kita, nama Yellow Katura diambil dari filosofi kopi. Yang mana kopi itu cuma ada di Flores. Ya. Di Bajawa pasti. Di Bajawa itu Oke. namanya Yellow Katura. Yellow Katura. Ya. Kenapa dari berbagai macam nama, dari berbagai macam filosofi, terus berbagai macam karisma sebuah nama, kenapa hanya memilih Yellow Katura? Ada apa dengan kopi saat itu? Apakah kopi itu tidak pernah berpura-pura kalau dia pahit? Bisa jadi ya. Jadi pengennya tampilannya pahit tapi selalu manis nih buat publik ya. Jadi kita itu terkumpul
awalnya itu saya, Judin, Abang Vicky sama Rafiq. Jadi kita pecinta kopi sebenarnya. Oh, itu cikal bakalnya Iya, nama cikal. itu ya. Jadi diawali dengan tongkrongan, Iya. nongkrong dengan kopi segelas Iya. gitu ya. Jadi awalnya itu apakah ada pembicaraan nih? Kita mau ngapain gitu pasti. Tempat itu kita terpikir, abang gimana? Nama kita mau bentuk band nih. Oke. Terus namanya apa? Mhm. Terus abang saranin gimana kalau Yellow Katura? Wih, mantap tuh. Yellow Nah, Katura. Dimana kopi itu cuman ada di Flores kan? Ya, kita ya juga ngangkat juga itu. Ngangkat juga Ah, cita rasa kopi. cita rasa kopi. Arabica berarti ya dia. Kalau Yellow Katura beda. Beda. Nah, dia kopi ya pokoknya beda. Kopi itu hanya di Flores. Mm-mm. Wow. Jadi nongkrong sambil ngerokok. Rokok aja. Ya santai. Ngerokok. Relax. Oke. Jadi sambil ngerokok, sambil bercerita tentang arti sebuah nama, terbesitlah nama Yellow Katura Yellow saat itu. Katura. Nah, ketika Yellow Katura harus bertransformasi menjadi Klavitura itu berapa lama? Itu sekitar 1 tahun Nen. 1 tahun. Ya. Kali kita Hmm. ngejam di kafe. Hmm. Terus itu ada teman namanya sih Dimas gitu. Dimas Ya, Anggara, Dim- bukan ya? Bukan. Dimas dia punya band namanya Clavicula. Clavicula. Ya. Oke. Jadi kita ngejam sama-sama gimana jadi kita pikir nih sebuah namanya apa ya, Wow. supaya kita bisa kolaborasi sama-sama, bisa berjalan sama-sama gitu. Ya sudah, kita pikir Klavitura gimana? Oke. Semuanya setuju. Akhirnya dari situ. Dari Nama si Klavitura, Dimas ya. itu pastinya. Oke, jadi awal kalian manggung itu di mana sih? Klavitura. Klavitura ya DJ Cafe. DJ Cafe Awalnya itu ya. DJ Cafe. Oke, DJ Cafe. Nah, pastinya kan dulu kan saya pernah melihat tuh Klavitura sebelumnya itu pernah tampil di acara-acara lain gitu ya. Sebelum bentuk dari sebelum- Yellow Katura sebelum Klavitura tuh banyak tampilnya ya. Oke. Nah, kalau sekarang tuh sudah berapa personil yang aktif? Kalau sekarang kita berapa? Ayo berapa ayo? Echa, terus Si Echa di vokalis. Echa vokalis, Oke. Putra vokalis, Saya Putra vokalis. Yono Ono vokalis. Onandopo vokalis. Nah, Terus itu- si Judin Christine vokalis. Judin Nah, vokalis, Judin Christine vokalis. vokalis, ya. vokalis. Oke. Jadi playernya itu Dika, Mhm. saya sendiri sama Rafiq. Rafiq. Ya. Jadi semua totalnya 8. 8 personil 8 kayak gitu ya. personil. Dan juga ada tim barbarnya mungkin ada. Ada. Ada tim barbar ya. Ada juga tim-tim lain yang suka mendukung pastinya. Ya. Tadi ada si Koko ya tadi ya. Ya, Oh, si iya. Koko Hendra itu Salah kayaknya aktif satunya banget ya di setiap kalian manggung. Hendra Kuji itu. Hendra Itu. Puji ya. Dia kenapa kalian nggak mau ambil dia ada jadi vokalis gitu? Lumayan, suara itu menyentuh sekali loh, apalagi kalau nyanyi lagu-lagu yang sangat romantis ya. Wow. Mungkin lagu-lagu dari Descendant of the Sun kayak gitu ya. Itu kan bisa menjadi patokan hakiki nanti buat ini Klavitura. Oke. Bisa. Nanti kita pikirkan. Nanti kita pikirkan bagian. Oke, Klavitura. Kenapa vokalisnya ada 5? Jelaskan, kenapa itu? Vokalisnya ada 5. Iya. Jadi Kalian kan sebenarnya sebagai seorang pemain band gitu kan pasti all genre, top 40 lah ya Iya, intinya top 40. gitu ya. Jadi cara kalian mengawinkan karakter si Ono, karakter si Putra, karakter si Echa, terus karakter juga si Christine, Judin juga itu kan pasti lagunya beda-beda dong. Itu gimana? Kenapa harus ada 5 itu? ya salah satunya itu juga di kafe kan kebutuhannya itu Banyak. al genre Ah, top 40 benar. gitu. Jadi si Echa karakternya lain. Oke. Dia punya masing-masing karakter. Jadi kita dari 5 vokalis ini beda-beda genrenya. Beda-beda genre. Genrenya. Oke, jadi tetap apakah pemain bandnya itu suka combine nggak sih, suka selaras nggak sama karakter dari vokalisnya ini? Misalkan kalau si Onandopo dia karakternya nge-jazz gitu kan, dia nge-jazz. Itu pasti ikut aja. Si Arme terus si Rafiq pasti ikut alurnya pasti ya. Kita, Oke. kita di situ kan sudah top 40. Kita Oke. harus dituntut untuk harus bisa. Harus bisa, all genre top 40 harus bisa semuanya. Nah, cara menyatukan kalian, cara mengawinkan kalian dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pikiran kayak gitu ya. Pasti ada yang namanya briefing dan juga pasti ada latihan. Kalian berapa kali latihan kalau untuk tampil? Latihan Ya, tidak
Tidak nentu. Tidak nentu, tapi ada latihan. Ya pasti. Ada latihan pasti. Latihan itu pasti. Dalam seminggu berapa kali misalkan? 2 kali. Dua kali latihan itu udah maksimal banget, udah hebat banget. Seminggu harus tampil di JKV dengan maksimal 2 kali mereka harus latihan ya, untuk briefing, untuk latihan juga, dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya untuk menunjang penampilan mereka di atas stage. Oke, untuk Putra Mage sendiri ketika kamu berada di Jakarta saat itu, berada di Jakarta saat itu, kamu udah gabung kan? Udah tergabung bersama dengan Clavitura atau belum? Sudah. Nah, sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih udah bergabung berarti ya? Ya. Jadi udah ngerti dong mereka seperti apa gitu. Nah, saat itu saya pernah mendengar hostnya ya, ada si Gracia Indri pernah ngomong kalian audisi di Maumere itu, kalian naik motornya harus bonceng 3 atau gimana itu? Ya, maksudnya motornya 2. Motornya 2. Satu si Ono sama Echa. Ono sama Echa. Saya sama teman saya. Oke. Berempat gitu. Ya, kita berangkatnya jam 7 malam. Oke, jam 7 malam. Tiba di sana sekitar jam 1-an itu. Oke, jam 1-an. Jam 8-nya kita harus bangun antri untuk ikut audisi itu. Kita dapat antriannya pas masuk gilirannya itu sekitar jam 12 malam. 12 malam. Harus audisi jam 12 malam. 12 malam. Itu terakhir. Kita bagian terakhir. Bagian terakhir ya. Dan hasilnya kalian bertiga tuh gol ya. Iya. Kalian bertiga gol. Bertiga semuanya. Kita bertiga sama-sama. Bertiga itu semua dari Clavitura, dan semuanya mereka jebolan Clavitura yang gol berada di TV nasional Global TV saat itu ya. Karisma aja belum, mereka udah nongol di TV. Waduh, ini tamparan keras buat saya pastinya ya, kalau muda ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin next saya bakal tampil di TV internasional ya, bakal memandu acara red carpet. Amin. Oke, nah setelah Putra Mage udah berada di TV nasional saat itu ya, udah ada nama The Voice Indonesia. Kamu balik ke ND, kamu rasa canggung nggak sih untuk gabung lagi sama Clavitura, atau muncul gengsi sendiri? Enggak. Kenapa harus gabung lagi sama Clavitura? Karena kalau bukan karena Clavitura, saya tidak mungkin ke sana. Bisa jadi karena Clavitura tuh sudah menjadi tempat di mana saya bisa mengasah kemampuan saya. Seperti itu. Jadi sebagai bentuk terima kasih ya, mau saya harus balik ke sini dan harus bergabung lagi. Karena itu mereka sudah gimana ya? Maksudnya mereka tuh sudah membantu saya sampai saya berada di situ sejauh itu. Tidak gampang. Tidak gampang berada di posisi kamu pastinya bersama dengan Clavitura. Dikasih referensi lagu sama Kak Armet sama Kak Rafi. Itu dukungan dari manajemen ya. Dikasih referensi lagu untuk mereka gitu ya. Jadi kita, Putra cocoknya coba kamu belajar lagu ini, coba ini bawa lagi ini. Jadi lagu yang awalnya saya belum tahu, kita belajar tahu. Jadi kita tinggal asal lagi tuh. Sudah referensinya sudah bagus, tinggal diasah lagi. Ini menarik ini. Berarti kalian bertiga, Ono, terus si Echa, Putra juga, kalian audisi pun ada, manajemen pun mendukung sekali ya. Sangat. Kalian harus begini, kalian harus begini. Nah, ketika sampai di panggung besar di TV nasional itu, apakah masih ada chat sama teman-teman di ND Clavitura itu? Masih. Butuh masukan, ya, masih pasti. Bahkan kita di Maumere saja tuh sebelum kita memasukkan beberapa list lagu, kita harus diskusi dulu. Kita tanya, maksudnya ya kan kita bernyanyi nih, yang mendengarkan pemusik. Nah, mereka bisa masukin lagu ini cocok buat kamu, lagu ini nggak cocok buat kamu, kayak gitu. Jadi kita harus berdiskusi dulu. Harus diskusi, itu penting lah sebuah briefing dan juga diskusi ini. Nah, Beb, Sekolah Muda, ngomong-ngomong soal Clavitura, mereka ini ada 3 vokalis yang dari TV nasional, dari The Voice Indonesia. Nah, saya mau tanya dong, apakah jam terbang kalian ini akan mempengaruhi nama besar kalian nih? Apakah kira-kira banyak tawaran ketika sudah ada 3 jebolan The Voice Indonesia? Apakah jam terbangnya semakin tinggi? Atau mungkin tawaran semakin banyak? Itu gimana dampaknya dari ketiga vokalis ini? Ya, dampaknya ada. Banyak pasti? Banyak. Sering, ya kemarin barusan dipakai di itu Kapolda datang kita juga. Wih, asik! Itu kalian mengiringi ya? Iya. Mengiringi hiburan bersama Pak Kapolda NTT? Ya, mereka minta itu sama yang Yono, Echa, Putra nyanyi nggak? Oh ya, mereka pasti nyanyi. Wow. Hanya waktu itu Echa-nya masih sibuk. Yang nyanyi cuman Putra sama Yono. Itu kebanggaan tersendiri sebenarnya buat Clavitura. Ya. Itu kebanggaan tersendiri. Ya. Hampir saya melihat band-band yang banyak ya, yang selain mungkin di Flores gitu ya, yang berhasil mengantarkan vokalisnya sampai ke TV nasional itu Clavitura.
Iya kan? Itu serius kan? Setuju ya? Itu nilai jualnya sebenarnya, nilai jual dari Clavitura seperti itu. Oke, Clavitura saat ini sudah bergabung di cafe JKV ya? Itu di JKV, itu dikontrak pasti? Iya dikontrak. Kalian dikontrak pasti di situ, harus main di JKV dengan lagu-lagu yang sekian, seperti itu. Oke, kira-kira nih, ada tidak kendala buat kalian harus manggung di luar ketika tabrakan dengan jadwal yang ada di cafe? Ada pasti. Kan jika di JKV kita harus live-nya malam minggu. Kan banyak event-event di luar atau acara maunya juga malam minggu, itu sering bertabrakan. Tapi kalian punya 5 vokalis. Kalau seandainya banyak klien yang minta Putra harus nyanyi di wedding ini, Putra harus nyanyi di wedding, atau si Echa harus nyanyi di acara launching produk, itu bagaimana? Persetujuan dari manajemen apakah sah, boleh, atau gimana? Kalau kita sih aman-aman saja. Aman-aman saja ya. Tinggal bagi ya. Tinggal membagi. Kalau seandainya Yono punya event, orang mau pakai Yono ya sudah silahkan. Yono kan bisa main gitar sendiri. Anak itu kan dia kan sebenarnya kan multi talenta sebenarnya ya. Dia kan sebenarnya remaja ajaib gitu ceritanya dia. Bisa semua ya gitu kan. Jadi buat kalian sendiri nih untuk Clavitura sendiri, kira-kira dengan adanya ketiga nama-nama ini ya, Putra, Echa, dan juga ada Onandopo, kira-kira banyak nggak sih yang menghujat kalian? Aduh, kalau haters tuh pasti ada. Oh, pasti ada. Pasti ada. Oke, Beb, sekolah muda. Setiap tamu-tamu saya selalu bilang haters tuh pasti ada. Wih, ini kayaknya bakal sengit. Panas. Bakal panas ini. Ini cara kalian menghadapi haters gimana? Menghalau haters? Kita membuktikan dengan kreativitas kita ya. Seperti Putra kan bisa jebolan di voice, itu kebanggaan kita. Nah, jadi kami tidak peduli sama itu. Sekalipun orang ngomong apa ya, we don't care lah gitu. I don't care ya. I don't care and we don't care gitu kan. Whatever lah, yang penting kita nunjukin siapa kita. Clavitura inilah segmennya. Clavitura udah punya 3 nama besar nih, jadi harus maju terus. Dan seperti itu, seperti kalian berkarya udah sampai titik 3 tahun saat ini. Apa yang paling kalian rasakan? Pengalaman besar yang kalian rasakan? Pernah manggung juga kalau nggak salah di Maumere ya, Clavitura saat itu. Oh ya, jadi pembuka konsernya SID, Superman is Dead. Mereka jadi pembuka konser dari Superman is Dead. Saat itu banyak sekali kisah ya. Saya sempat menonton kalian loh. Itu keren banget ya. Itu apa yang dirasakan saat itu? Awal itu pertama kali Clavitura ke luar kota. Kalian manggung di tempat yang ribuan orang yang harus menonton kalian saat itu. Band dari ND yang tampil sebagai konser pembuka Superman is Dead di Maumere. Ya itu buat kebanggaan buat kita ya. Bisa jadi band pembukanya SID. Itu sebenarnya bukan kali pertama deh. Kalau saya bisa lihat jam terbang kalian, dulu pernah di lapangan Persi ada panggung besar juga. Jamrut. Yang si Echa yang vokalisnya. Jamrut. Oh, Jamrut. Itu Jamrut ya. Konser Jamrut juga jadi band pembuka. Oh, band pembuka ya. Itu jadi band pembuka ya. Band pembuka. Itu yang pertama. Yang kedua baru bersama dengan konser pembuka SID. SID ya. Mungkin ketiga mungkin ada Justin Bieber mungkin. Justin Bieber atau enggak sama si Katy Perry mungkin. Siapa tahu. Jadi mood booster kalian Clavitura, kalian punya kiblat ke siapa nih? Ke band-band Indonesia atau band-band internasional? Kalau kiblat kita semua masing-masing punya ini. Punya genre yang kita suka masing-masing ya. Jadi campur-campur di situ. Jadi kalau saya sebagai player itu ya saya melihat musik itu universal. Music is universal ya. Semua genre itu tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Termasuk dangdut juga harus dimainin dong kalau ada request. Iya, kalau ada request. Ya. Tergantung bagaimana kita memainkan. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak punya karakter band. Berarti kita menghargai kemauan publik. Kita mengikuti arus publik ya, karena itu permintaan dari publik. Nah, Putra sendiri, kamu mood booster kamu dan juga kiblat kamu tuh ke siapa sih penyanyi? Ku berlari kau terdiam. Ya banyak sih orang bilang kan mirip Cakrakan. Tapi kalau saya pribadi sih lebih ke western sih. Western? Siapa penyanyi favorit kamu? Penyanyi favorit saya itu dari dulu
Westlife. Westlife, Yeah. Wow, itu dari kecil. Oke, grup vokal pasti ya. Grup vokal. Keren banget Westlife. Kalau untuk solo sih lebih ke Bruno Mars. Bruno Mars. Yeah. Oh, tapi kalau saya lihat karakter kamu lebih kepada Niall Horan deh. Yeah. Itu keren banget lagunya This Town, itu keren. Coba kemenyanyian Niall Horan atau enggak sama lagunya siapa itu yang I Don't Care. Na 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 na. Randy Pandugo. Randy Pandugo, itu masuk sama karaktermu. Iya, benar. Oke. Benar kan? Yeah. Randy Pandugo. Oke. Jadi buat teman-teman Klavitura sendiri nih, kalau kalian semua saat ini sudah kompak dengan 3 tahun kalian semua berkarya di Flores gitu kan, apa harapan kalian ke depan? Harapan kita ke depan ya semakin maju musiknya, semakin semakin dihargai pemusik-pemusiknya. Ya, semakin dihargai. Buat yang punya bakat juga tidak usah dipendam. Buat yang punya bakat tidak usah dipendam. Berarti kalian membuka pintu selebar-lebarnya dong. Bagi siapapun yang ingin masuk ke Klavitura boleh, Klavitura Manajemen ya. Nanti bisa langsung hubungi Kak Vicky Muhammad ya. Vicky Muhammad untuk bisa langsung gabung bersama dengan Klavitura Manajemen saat itu. Oke, hal yang kalian rasakan selama 3 tahun ini, keluh kesahnya apa? Kendala yang paling besar ketika menjadi seorang pemain band sebagai seorang vokalis apa? Apa ya? Kendala ya. Ya pasti kita mikir-mikir dulu nih kendala yang selama ini kita lalui selama 3 tahun pasti berat nih. Mungkin butuh yang namanya mobil pribadi, mobil operasional mungkin ya. Mobil operasional ya. Kalau mobil sih tidak, kita alatnya kita juga hanya pegang gitar, kajon, ya bisa kita bawa masing-masing dari kafe. Mungkin pesawat pribadi, Oke, amin. Pesawat pribadi. Kendalanya selama ini, mungkin kalian butuh apa sebenarnya? Butuh langsung diperhatikan oleh kaula muda bahwa ini loh kami pada dasarnya. Ketika mereka harus melihat kalian, kan banyak sekali band-band ini. Pasti mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan karakter masing-masing. Apa yang harus ditonjolkan sama Klavitura kepada publik? Selain ada 3 nama besar ini, ada Putra, ada Ono, dan juga ada si Echa. Kalau itu performance kita ya. Performance ya. Oke. Tingkatkan, kita harus pintar memilih sound juga. Oke, benar. Ya, itu penting kalau di musik itu sound itu penting. Oke, kalau sekarang sudah ada soundman sendiri atau masih? Kalau kita sendiri. Sendiri ya, oke. Kita sambil belajar. Gitu. Sambil belajar terus ya. Seiring berjalan waktu kita mengerti tentang sound. Benar, harus belajar pasti intinya ya. Jadi benar nih, kekuatan sebagai seorang penyanyi dan juga teman-teman pemain band juga, kalau soundnya juga tidak mendukung, itu sama aja ya. Sama saja. Skill kita sebagus apapun, kalau tidak mendukung satu yang lain akan pincang semuanya. Benar ya Putra ya. Harapan Putra sendiri apa nih sebagai seorang vokalis? Harapan saya, ya musik di NDS ini harus lebih maju. Oke, harus lebih maju ya. Oke, kan kamu kan banyak pasti udah ada pengalaman besar dong di sana gitu ya. Gimana cara ketika harus panggung berapa menit itu harus di briefing dulu. Oke. Kamu juga pengen dong buat seperti di ND seperti itu ya? Pastilah. Kita tuh pasti pengen apa yang ada di sana yang kita lihat. Pengen di sini tuh harus seperti yang di sana. Biar kita tuh maju begitu. Nggak ke belakang terus. Oke, jangan kita ke belakang stuck lagi. Jangan kita stuck di tempat gitu ya. Nyaman kan? Lebih ke zona nyaman. Seharusnya jangan. Kita harus berkembang terus. Bener. Overall, kenapa tidak kita harus belajar kepada orang-orang yang hebat ya, orang-orang sudah pengalaman ya. Kita harus banyak belajar dan kita banyak sharing-sharing kepada mereka semua. Oke nih, terakhir nih, cara untuk menghubungi Klavitura. Ada nggak sih alamat manajemennya atau enggak fanpage dari Klavitura, YouTube-nya kek atau enggak IG-nya kek, Facebook-nya kek? Ada? Kalau Instagram sih ada. Ada ya? Klavitura Official. Klavitura Official di Instagram. Nanti bakal nongol di sini ya. Kalian semua bisa DM manajemen untuk bisa langsung nge-booking mereka untuk acara apapun. Semua acara diterima ya. Mau wedding, terus mau 17 tahun Sweet 17 atau enggak acara-acara lainnya. Bisa kalian memakai jasa dari Klavitura. Tinggal kalian semua DM mereka di Instagramnya di Klavitura Official, bisa langsung bersama dengan manajernya ada Bung Vicky Muhammad di sana. Oke deh. Klavitura sebenarnya harapan saya kalian semua harus banyak nongol di sini, nongkrong di sini sebenarnya ya. Tadi kemauan saya harus banyak teman-teman ya, kayak si Echa, Judin, Rafika Duri
Duri. Rafika Duri. Itu tahu nggak Rafika Duri siapa? Oke, si Rafik ya. Ada si Rafik, terus ada si Echa, ada si Christine, Judin, dan juga ada si Ono ya. Yang udah lama nggak pernah kita lihat dia ya. Tapi terakhir kemarin saya pernah lihat dia tampil di acara wedding. Itu keren banget si Ono Dopo. Sukses deh buat Ono ya. Oke deh, terima kasih buat Ahmed, Klavitura dan juga buat Putra Klavitura ya. Terakhir dong, ku berlari kau berdiam, ku menangis kau tersenyum. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum. Ku berduka kau bahagia, ku pergi kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Asik, keren ya. Ada Putra Mage Klavitura Band yang sangat luar biasa untuk malam hari ini di podcast di atas meja Marto Sohan Channel. Terima kasih buat Armet ya, Putra. Terima kasih banyak buat manajemen dari Klavitura. Terima kasih banget ya untuk waktunya malam ini. Saya sudah ngambil untuk kalian semua isi di podcast malam ini. Dan buat semua kaula muda ya, jangan pernah malu untuk belajar kepada orang-orang yang hebat. Karena dari orang-orang hebat, kalian bisa menjadi orang yang hebat sampai kapanpun. Saya Karisma Agung dari Tuan Marto Sohan Channel. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klavitura, sukses!